Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Asep Maulana MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Terjemah Fauriyah Indonesia Al-Arabiyah. Perkenalkan, nama saya Rifatul Hasanah, NIM 211101020074. Prodi Pendidikan Bahasa Arab kelas B3, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan video hasil terjemah saya dengan judul Hukum Pamer Kekayaan. Qonuna Arya I Asarwati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'du. Saudara-saudariku, pernah tahukah Anda bahwa di kalangan suku Quraisy ada dua distrik utama yang selalu saja bersaing dalam kemewahan? Mereka adalah Bani Abdu Manaf dan Bani Saham. Pernah tahukah Anda jika Bani Abdu Manaf seringkali pamer tentang kehebatan distriknya, tentang kemuliaan distriknya, tentang kekayaan yang mereka miliki, lantas kemudian Bani Saham pun tidak ingin kalah dengan semua apa yang dipamerkan itu? Pernah tahukah Anda ketika kemewahan dunia yang mereka tampilkan serasa tidak cukup untuk dipersaingkan? أيها الإخوة والأخوات، هل تعلمون أنه كان في قبيلة قريش منطقتان رئيسيتان تتنافسان دائما في الترف، هما بني عبد مناف وبني سهم. هل تعلمون أن بني عبد مناف كثيرا ما كانوا يتباهون بعظمة منطقتهم عن مجد منطقتهم وعن الثروة التي يمتلكونها، فإن بني سهم لا يريدون أن يتفوقوا عليهم كل ما هو معروض. هل سبق لك أن عرفت متى لا تبدو الرفاهية الدنيوية التي يعرضونها وكأنها كافية للمنافسة معه. Lantas Bani Abdu Manaf kemudian datang ke kuburan dan menghitung seluruh anggota dari distrik mereka yang telah wafat dan mengatakan, tuh, di alam kubur pun mayat kami masih lebih banyak dibandingkan suku lain. Lantas Bani Saham pun kemudian datang ke kubur mereka, menghitung kemudian anggota dari distrik mereka yang telah wafat dan mengatakan, tuh, pernahkah kalian lihat bahwa anggota kami, masyarakat distrik kami yang telah dikubur pun lebih banyak dibandingkan Bani Abdu Manaf yang telah wafat di antara kalangan masyarakat mereka? ثم جاء بني عبد مناف إلى القبر وعدوا من مات من أهل منطقتهم كلهم، فقالوا حتى في القبر لا يزال لدينا جثث أكثر من القبائل الأخرى. ثم جاء بني سهم إلى القبر وحصوا أعضاء منطقتهم الذين ماتوا وقالوا هل رأيت أن من دفن من مجتمعنا أكثر من بني عبد مناف الذين ماتوا في مجتمعهم. Dan pernah tahukah Anda bahwa menurut Imam Muqatil dan Imam Al-Kalbi, kejadian ini menghadirkan respon cepat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menurunkan firman-Nya satu surah diberi nama dengan nama persaingan kemewahan dan memperbanyak harta benda di antara dua distrik ini. وهل تعلم أنه بحسب الإمام مقاتل والإمام القلوي فإن هذه الحادثة لقيت ردا سريعا، والله سبحانه وتعالى بتنزيل كلمته سميت وسورة واحدة باسم التنافس على الطرف وزيادة الثروة بين هذين المنطقتين. Surah At-Takatsur. Allah berfirman, Alhaakumut takatsur. Perbuatan kalian yang sering pamer tentang kemewahan itu, tentang memperbanyak harta itu, melalaikan kalian dari esensi kehidupan dunia untuk mencari bekal pulang
sebelum kalian menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. في سورة التكاثر يقول الله تعالى: ألهاكم التكاثر إن أفعالك التي تظهر الترف في كثير من الأحيان من خلال زيادة الثروة تصرفك عن جوهر الحياة الدنيوية لطلب الرزق قبل مواجهة الله سبحانه وتعالى. Itu. Kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali jangan pernah kalian lakukan yang seperti itu lagi, karena satu saat kalian akan menyadari bahwa itu semua keliru. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian ditegaskan kembali, jangan pernah lakukan kegiatan itu lagi, karena kalian satu saat akan menyadari bahwa semua itu keliru. كلا سوف تعلمون لا تفعل شيئا كهذا مرة أخرى أبدا لأنك في يوم من الأيام ستدرك أن كل هذا كان خطأ ثم تم تكراره ثم كلا سوف تعلمون لا تقم بهذا النشاط مرة أخرى أبدا لأنك في يوم من الأيام ستدرك أن كل هذا كان خطأ. Saudara-saudariku, pernah tahukah Anda bahwa surah ini saat diturunkan bukan sekedar ingin meluruskan perbuatan orang-orang di zaman jahiliyah, lebih khususnya perlombaan kemewahan di antara Bani Abdu Manaf dan Bani Saham itu, karena kaidah menyebutkan jika sifat ayatnya, informasinya umum disampaikan, maka ini menunjukkan kesan bahwa perbuatan itu boleh jadi akan berulang di masa depan dengan tokoh dan situasi yang berbeda, namun esensi yang serupa. Seakan-akan Allah ingin memberikan informasi pada setiap generasi dalam setiap masa yang berbeda, bahwa seluruh nikmat yang dititipkan oleh Allah itu seyogyanya adalah bekal ibadah yang akan dibawa pulang dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. أيها الإخوة والأخوات، هل تعلمون أن هذه السورة عندما نزلت لم تكن فقط لتقويم أعمال الناس في عصر الجاهلية، وبالأخص التنافس على الطرف بين بني عبد مناف وبني سهم وبني سهم لأن القاعدة تنص على أنه إذا كانت طبيعة الآية معلومات عامة فإن هذا يوحي بأن هذا الفعل قد يتكرر في المستقبل بصور ومواقف مختلفة ولكن بنفس الجوهر، وكأن الله يريد أن يقدم المعلومات لكل جيل في كل عصر مختلف. يجب أن تكون جميع النعم التي استودعها الله رزقا للعبادة التي ستعود به إلى بيته ويكون مسؤولا عنها أمامه سبحانه وتعالى. Untuk dipamerkan, bukan untuk diperlombakan, bukan hanya untuk ditampilkan saja, karena itu pernah terjadi di zaman jahiliyah dan diluruskan. Karena itu sangat tidak diharapkan, apalagi jika ada seorang muslim yang hanya menampilkan harta kekayaannya, lantas ingin dibandingkan dengan orang lain, dibalas oleh orang lain, ditampilkan saling menghadirkan kemewahan, seakan-akan ingin menghadirkan kesan bahwa dalam hidup ini yang paling kaya, ini yang paling hebat, ini yang paling punya nilai, maka Anda terlambat, karena perbuatan itu sudah dilakukan oleh Bani Abdu Manaf dan Bani Saham di masa jahiliyah dan diluruskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. لا للتباهي لا للمنافسة ليس للتباهي فقط لأن ذلك حدث في عصر الجاهلية واستقيم لأنه غير متوقع خاصة إذا كان هناك مسلم يعرض ماله فقط ثم يريد المقارنة مع أشخاص آخرين ويتم الانتقام منهم من قبل أشخاص آخرين إظهار الطرف لبعضهم البعض كما لو كانوا يعطيون الانطباع بأن الأغنى في هذه الحياة هذا هو الأعظم هذا هو الأكثر قيمة إذن فقد فات ألوانه لأن هذا عمل فعله بني عبد مناف وبني سهم في الجاهلية وأصلحه الله سبحانه وتعالى.
Pernah tahukah Anda, saking sayangnya Allah kepada kita, turunlah At-Takatsur untuk mengingatkan bahwa semua harta benda itu bukan ukuran kemuliaan, kehebatan di hadapan Allah, namun titipan yang akan dipertanggungjawabkan. Semua itu akan hanyut, semua itu akan hilang, ditanggalkan saat Anda masuk ke dalam kubur. Pernah tahukah Anda, hei calon yang akan wafat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل تعلم يوما أن الله يأسف علينا كثيرا لدرجة أن كتاب التكاثر نزل ليذكرنا بأن جميع الممتلكات ليست مقياسا للمجد والعظمة أمام الله، ولكنها ودائع ستحاسب وسيتم غسل كل ذلك بعيدا. كل ذلك سيضيع ويهجر وينزأ عند دخولك القبر. هل تعلم أيها المرشح من سيموت؟ Taib selanjutnya yaitu strategi penerjemahan. Penerjemahan dalam makalah ini banyak menggunakan pengurangan dan penambahan dengan menyesuaikan isi kalimat. Akan tetapi juga ada beberapa strategi yang digunakan, yaitu diantaranya strategi yang pertama yaitu penambahan. Penerjemah menambahkan kata dalam bahasa sasarannya. Contohnya, saudara-saudariku, ke bahasa sasaran ayuhal ikhwah wal akhawat. Pernah tahukah Anda ketika kemewahan dunia yang mereka tampilkan? Ke bahasa sasaran, hal sabaq walaka an araftah mata la tabdu ar-rafahiyah ad-dunyawiyah. Kejadian ini menghadirkan respon cepat. Ke dalam bahasa sasaran, fa inna hadhihi al-hadithah laqiyat radan sari'an. Selanjutnya, strategi perluasan. Penerjemahan bahasa sumber diperluas ke bahasa sasaran. Contohnya yaitu, karena itu pernah terjadi di zaman jahiliyah. Ke dalam bahasa sasaran, li'anna dzalik hadatha fi asri al-jahiliyah. Selanjutnya, strategi penghapusan. Penerjemah menghapus kalimat yang tidak penting supaya mudah dalam penerjemahan. Contohnya, sampai-sampai kalian wafat dan mengunjungi kuburan kalian sendiri. Annaka tamutu wa tazuru qabraka. Yang kedua, perbuatan kalian itu akan mengantarkan pada kecelakaan yang dahsyat. Af'alaka satuaddi ila hadithin murawwi'in. Selanjutnya, dalam setiap masa yang berbeda. Fi kulli asrin mukhtalifin. Untuk selanjutnya, strategi penyusutan. Penerjemah menyusutkan komponen kata bahasa sumber di dalam bahasa sasaran. Contohnya, kepada Allah dijamin dengan neraka jahanam. Ilallahi madmunatan bil jahim. Selanjutnya, strategi transfer. Penerjemah mentransfer kalimat bahasa sumber ke sasaran karena kesamaan dari hubungan atau gramatikalnya. Contohnya, kehidupan dunia untuk mencari bekal pula. An jauharil hayah ad-dunyawiyati li talabi rizqih. Selanjutnya, menggunakan strategi borrowing. Penerjemah membawa bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran tanpa mengubah ejaannya. Di kalangan suku Quraisy, fi qabilati Quraisyin. Selanjutnya, tuh di alam kubur, hatta fil qabri. Yang ketiga, turunlah At-Takatsur. Anna kitab At-Takatsur. Selanjutnya, mereka adalah Bani Abdul Manaf dan Bani Saham. Huma Bani Abdul Manaf wa Bani Saham. Contoh selanjutnya, bahwa menurut Imam Muqatil dan Imam Al-Kalwi, annahu bihasabil Imam Muqatil wal Imam Al-Kalwi. Yang terakhir, karena kaidah, li'anna al-qaidah. Selanjutnya, yang terakhir, strategi Arabisasi. Penerjemah menambah 2 huruf. Contohnya dari esensi kehidupan duniawi. An jauharil hayah ad-dunyawiyah. Selanjutnya, kosakata baru dibagi menjadi 2, yaitu ada isim dan fi'il. Untuk yang isim, qabilati, suku, daiman selalu, at-tarafi kemewahan, kathiron banyak, asarwati kekayaan, kafiyatun cukup, al-qabri kubur, khosotan khusus, al-jahim
neraka. Al-qaidah kaidah, al-mumtalakat properti. Untuk yang kalimat fiil, ja'a datang, a'dha'a anggota, yazalu tetap, yaqulu berkata, tudhiru muncul, tadkhula masuk, tadhhaba pergi, ya'ridu menampilkan, ya'safu maaf, yuhjuru meninggalkan, tazuru mengunjungi. Mungkin cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.